Menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima. Secara abstrak saja, saya berpikir bahwa Allah di dalam kasih-Nya kepada kita menggenapkan keselamatan kita hanya dengan kayu salib saja. Saya ada di bawah pemahaman yang salah bahwa saya sudah memiliki pemahaman yang kuat akan kasih kebenaran. Namun, karena hati saya masih dipenuhi dengan dosa, saya tidak bisa secara efektif memberikan kesaksian akan kasih Allah yang sejati dengan kuasa Roh Kudus. Saya harus membuat kasih yang pura-pura dan bukannya membagikan kasih Allah yang sejati. Ketika saya hanya memahami darah Yesus di kayu salib, saya sangat menderita di dalam pergumulan saya. Namun, saya langsung mendapatkan kasih yang sejati dari Allah ketika saya bertemu dengan Tuhan melalui Injil air dan Roh. Saya bisa merasakan kasih Allah mengalir dari dalam hati saya. Saya memahami bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kasih kebenaran hanya setelah pertemuan saya dengan Injil air dan Roh. Dosa-dosa di dalam hati saya lenyap dan saya menjadi hamba kebenaran Allah karena saya sudah mengenal dan percaya kepada firman Injil air dan Roh. Satu hal yang pasti adalah bahwa saya harus mengenal kasih Allah melalui Injil air dan Roh. Saya menjadi penginjil kasih Allah setelah saya menerima kasih setelah saya menerima kasih Allah di dalam hati saya. Bahwa saya bisa menjadi pembagi kasih Allah adalah bukti bahwa Injil air dan Roh sudah mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Saya yakin bahwa ini adalah kesaksian tentang Anda juga, yang sudah dilahirkan kembali dengan Injil air dan Roh yang indah ini. Tidak ada ketakutan bagi orang yang berdiam di dalam kasih kebenaran dengan iman. 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan,
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Mereka yang di dalamnya kasih Allah sudah disempurnakan, tidak memiliki ketakutan akan hari penghakiman, karena mereka percaya kepada Injil air dan Roh. Sebagaimana Tuhan akan penuh dengan keyakinan di hari penghakiman, mereka yang sudah mengenakan kasih Allah juga akan menjadi penuh dengan keyakinan pada hari itu. Mari kita membaca bersama 1 Yohanes 4 ayat 18. Ayat itu mengatakan, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Orang-orang Kristen itu yang belum mengenakan kasih Allah yang sejati di dalam Injil air dan Roh masih memiliki dosa di dalam hati mereka. Orang yang tidak berdiam di dalam kasih Allah senantiasa ada dalam ketakutan kepada Allah. Ketakutan itu dikarenakan adanya dosa-dosa yang terdapat di dalam hatinya. Mereka yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka memang akan menerima hukuman yang setimpal atas dosa-dosa itu. Satu-satunya cara menghindar dari penghakiman Allah ada di dalam iman kepada Injil air dan Roh. Karena itu, apakah seseorang sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa di hadapan Allah atau tidak, menjadi sebuah pokok yang sangat penting. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa melalui Injil air dan Roh, jiwa kita akan binasa selamanya. Tidak ada lagi ketakutan di dalam hati mereka yang sudah mengenakan kasih Allah di dalam iman kepada Injil air dan Roh. Justru, hati yang penuh syukur dibangkitkan di hadapan Allah. Di sisi lain, orang yang belum mengenal kasih Injil air dan Roh memiliki ketakutan di dalam hatinya. Jadi, kita seharusnya memahami bahwa kalau seseorang memiliki ketakutan yang demikian kepada Allah di dalam hatinya, ia belum diselamatkan dari segala dosanya. Sekarang, kita harus memahami akan kasih Allah kepada kita. Allah sangat mengasihi kita melalui kebenaran Injil air dan Roh. Tuhan kita sudah datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Dan Ia menanggung segala dosa dunia dengan menanggung penghukuman di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Allah sudah menjadikan kita anak-anak-Nya dengan memberikan kepada kita kebenaran air dan Roh. Seperti apakah hati orang-orang yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh? Mereka pada dasarnya hidup dalam rasa takut yang besar kepada Allah karena dosa-dosa di dalam hati mereka yang tidak bisa dibereskan, dan akibat berupa penghukuman yang menantikan mereka. Namun, mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh tidak memiliki ketakutan yang demikian kepada Allah, karena mereka sudah menerima pengampunan dosa sepenuhnya dengan kuasa Injil dan sudah mengenakan kasih Allah.
step down into darkness, open my eyes, let me see. Beauty that made his heart adore you, hope for the life. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether good to me. King of all days, oh, highly exalted. Humbly you came to the earth you created. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether